Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah, Menara Syariah, kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Bagaimana nih penuh sekali jadwalnya ya, biar berkah. Mudah-mudahan abang juga tambah berkah ya. Amin amin ya. Dan mudah-mudahan juga, kenapa Abi? Ada yang ngelihat abang kok ketutup ya? Iya. Saya juga ngeliat wajah Abi jadi kayak riba nih. Iya. Ada bunga-bunganya. Abi, sudah banyak jamaah yang hadir nih Abi. Alhamdulillah. Ingin mendengarkan tausiah dari Abi di Jalan Dakwah. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Luar biasa, Bu. Bu. Ya. Rusak dah lipstiknya dah. Bibir atas kena hidung. Iya benar. Seorang pria, ya, pria nih Bu, kita bicara tentang pria ya sekarang ya. Seorang pria kodratnya memiliki sikap yang keras. Karena sebagai laki-laki harus harus kuat gitu Ibu ya. Harus strength namanya. Nah, makanya Allah menciptakan kita ini berpasangan Bu. Kalau ke suaminya pasti lembut sekali. Bener ini? Hah? Bener. Ya, lihat ini wajah-wajah penuh dengan kelembutan. Ya. Dari senyumnya kelihatan ya. Senyumnya lembut, pas suami lembut. Ya. Jadi jangan pernah Ibu coba-coba bersikap keras ke suami. Karena suami memang ditakdirkan menjadi sosok makhluk yang punya sikap yang keras, tegas gitu Bu ya. Jadi jangan coba-coba Ibu melawannya juga dengan keras. Nah, jadi suami juga memang didesain sama Allah ya, badannya aja udah lebih kuat dan lebih keras daripada istri. Tapi kadang-kadang kenyataannya istri bisa lebih kuat daripada suami. Iya. Ya, jadi karena makanya itu Bu ya. Nih, Bunda akan ajak jamaah untuk mendengarkan tausiah dari Abi. Keras yang tidak akan membuat istri menang. Ya, walaupun Ibu keras-kerasan sama suami ya, Ibu tidak akan menang. Justru apa? Yang akan memenangkan hati suami adalah lembutlah yang akan membuat suami menjadi tenang. Tuh. Karena kodratnya laki-laki keras, maka taklukkanlah dengan kelembutan. Karena kan kalau laki-laki nggak keras, Ibu juga nanti kan yang suami saya nggak keras nih gitu. Maksudnya nggak bilangnya nggak kokoh, nggak keren gitu, nggak gagah gitu kan Bu ya. Jadi iya, jadi memang kodrat laki-laki adalah harus keras seperti itu ya Abi ya. Kalau gitu langsung saja Abi kita mulai tausiahnya Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula ila billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, moga-moga pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng nggak punya duit. Bu. Alhamdulillah, setiap yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan, betul? Maka setiap yang berpasangan itu pasti sebelum berpasangan disatukan dengan yang namanya pernikahan. Masing-masing punya karakter beda-beda, bener apa enggak?
Sehingganya ketika ada pernikahan dalam Al-Quran dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Saat ketika dua insan manusia disatukan oleh Allah dengan pernikahan, maka adalah apa? Diciptakan di dalamnya mawaddah warahmah. Allah ciptakan kasih sayang, Allah ciptakan kelembutan, Allah ciptakan saling menghargai dengan adalah apa? Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka kalau pengen turun rahmat Allah, hadirkan kelembutan di dalamnya, insya. Sehingganya jangan sampai saat ketika ibu menghadapi suami ibu tidak dengan kelembutan, tapi nyuruh suami dengan marah-marah. Ada yang begitu? Ada yang suka marah-marah sama suami. Ada yang suka ngomel-ngomel sama suami. Ada di sini? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka oleh karenanya bangunlah dengan kelembutan. Fabima rahmatim minallah lintallahum. Enggak akan datang rahmat dari Allah kecuali mereka yang selalu lembut hatinya. Alhamdulillah. Baik Ibu, jadi tidak akan datang rahmat Allah kecuali yang lembut hati. Lembut hatinya. Kayak silakan, siapa mau tanya tadi? Mana? Sini ya Ibu, duluan. Iya. Nah, ya Ibu boleh, silakan. Nama saya Ibu Rosida dari Bekasi. Ibu Ros? Cida. Sida. Jadi biasa dipanggil Ros. Sida. Buros. Buros. Buros Sida. Bulog. Itu beras. Itu beras. Buros, silakan Buros. Saya mau bertanya, Abi. Ya, silakan Buros. Berarti gak hemat dong ya? Itu boros. Oh, boros itu. Iya. Silakan Ibu Buros. Saya Buros. punya tetangga. Tetangga siapa? Tetangga Tetangga Ibu kan? saya. Oh, saya punya tetangga, tetangganya Buros. Iya. Tetangga saya. Ya, tetangga Ibu. Suaminya itu keras kepala banget. Pernah dipegang kepalanya? Keras. Iya. Keras kepala suaminya, keras kepala. Kata Suami tetangga Ibu istrinya, ya, keras kepala. Oke, terus? Kata istrinya, disepelekanlah keras kepalanya itu. Keras kepalanya itu? Iya. Terus? Seperti apa? Contoh keras kepalanya, tidak mau mengalah, Tidak susah mau mengalah. dibilangin, Iya. susah dikasih tahu. Menghakimi, iya. Hah? Iya. Iya apa? Tidak mau mengalah. Oke, tidak mau mengalah. Iya. Baik. Terus? Suatu ketika suaminya ini punya Duit. investasi bodong. Investasi bodong. Investasi bodong. Iya, pusernya kelihatan dong tuh Bu. Iya. Iya. Terus istrinya ini menasehati, tapi suaminya ini tetap keras marah-marah. Mau ikut investasi itu. Iya. Terus suatu ketika anaknya itu pengen disunat gitu ya. Bodongnya, bodoh apa? Anaknya Pada sunat. Iya. pengen sunat. Alhamdulillah suami istri itu punya tabungan. Setelah tabungannya itu ingin ditarik gitu ya. Ibu mau biaya buat sunatan, Ya. tabungannya dipikir ada, ternyata uangnya dipakai sama suaminya ikut investasi bodong. Lah, Suaminya kemudian, itu mengakuinya. ngaku suaminya akhirnya. Terus istrinya gimana tuh sikapnya Bu? Istrinya. Ya makanya tetap suaminya itu keras kepala. Ikut investasi bodong itu. Nah ini masalah sunatan udah kelar belum sunatan? Ya abis nggak ada duitnya. Duitnya nggak ada jadi nggak jadi sunat ya. Akhirnya sunat sendiri. Nggak jadi sunat ya. sunatan, ya. Gimana caranya untuk menasehati suaminya itu agar mendengarkan kata-kata istri itu. Karena suaminya keras kepala. Biar lembut. Duit buat sunat jadi kagak ada tuh ya. Iya. Gara-gara suami keras kepala.
Gimana Bu? Gimana solusinya? Apakah Abi? suaminya aja yang disunat tuh karena keras kepala tuh Bu? Silakan. Baik, Abi. baik, baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa, banyak hal yang memang kita harus bisa saling mendengarkan. Enggak semua apa yang kata suami itu benar. Benar apa benar? Kadang firasat istri itu pun harus kita dengar. Kenapa? Karena sesuatu yang kadang-kadang menurut istri nggak jelas nih, belum tentu bener nih. Rasa kekhawatirannya itu kadang-kadang bisa terjadi. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kalau emang puguh duitnya banyak sih bodoh amat kali begitu kan. Ini bakalan buat nyunatin bocah. Iya kagak? Yang kudunya harus dipakai buat manfaat, buat nyenengin anak, buat kita punya hajat, tapi karena nafsu yang akhirnya pengen berpikir dapat gede, yang ada juga hilang. Bener apa enggak? Betul apa betul? Maka gimana ngatasin kayak begini? Yang penting pertama Bu, jangan capek ngingetin. Betapapun kita, dia udah males banget dengerinnya, dia udah capek banget, traumanya udah ogah dengerinnya, tetap kewajiban ibu ngingetin pada suami. Kenapa? Kalau dia terus-terusan ngelakuin perbuatan itu, nanti yang puyeng yang ada di rumah. Bener apa enggak? Betul apa betul? Sekali ibu cuekin, kedua ibu males, ketiga ibu capek ngingetinnya, lama-lama di rumah kulkas juga hilang. Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka oleh karenanya terus ingetin, tapi satu caranya ngingetinnya jangan sambil marah-marah. Ada yang kalau ngingetin marah-marah mulu? Ada di sini orangnya ada? Asal tiap hari ngomel mulu, ada yang begitu? Ada? Ngeliatin asal ada suami bawaannya sewot mulu, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Emang ada Bi, seorang istri yang kalau lihat suami itu sewot terus ada? Ada. Kayak gimana tuh contohnya Bi? Kayak gimana contohnya? Misalkan saya suaminya nih, saya suaminya. Iya. Abi istrinya yang selalu sewot kalau lihat suaminya. Nih saya jadi suami. Abang datang, iya nggak? Yang disewotin istrinya Iya. pulang kerja nih. Ya. Kok nggak bunyi? Tok. Ya siapa? Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Suami. Lah masuk aja rumah dewek segala pakai assalamualaikum lu. Padahal tuh suami belum masuk rumah tuh. Iya, masuk aja sendiri. Kalau salah Bang, ke dalam. Pantesan nggak bisa kebuka. Salah Bang. Iya. Udah masuk. Iya. Udah pulang Bang. Udah pulang Bang. Bang. Oh di sini. Besok Bang nih, tadi bocah udah ngomong baik. Tuh besok bocah kudu bayaran. Kagak mau tahu kalau kagak dapat kartu ujian. Bi, maafin ayah mah. Ngapa emang? Duitnya udah pakai buat bodong mah. Ya Allah Bang. Kanan besok bocah mau bayar sekolah, itu nggak dapat kartu mereka. Lu bagaimana sih Bang? Ya Allah. Kan kalau abang ikutin investasi siapa tahu abang untung. begitu mulu kelakuannya, nggak berubah-berubah, capek. Udah kalau begitu mah abang cari yang lain. Mau kemana Mau kemana? Mau cari yang lain. Dia mah beneran pergi. Habis laki kalau dituduh-tuduh gitu Bu, bisa dilakuin. Kalau kayak gitu tuh laki digituin mulu, kesel apa enggak? Puyeng apa enggak? Ada solusi apa kagak? Yang jadinya berantem apa enggak? Berantem. Harusnya dengan yang lembut. Assalamualaikum. Salam. Umi. Iya, abang pulang. Ya pulang kan ini di rumah. Iya. Kalau di rangka kereta masih di stasiun. Iya Allah Bang. Iya. Udah makan Walaupun belum? suami keras di istri tetap lembut. Udah makan belum? Ya belum, dia lihat di mulut nggak ngoceh apa-apa nih. Ya, iya deh. Kebeneran noh. Udah Umi masakin jengkol. Tahu aja kesukaan Abi dah. Mau disiapin sekarang apa ntar? Ntar aja. Siapin sekarang boleh dah. Iya deh. Siap gerak gitu. Umi mau ngomong dulu ini. Iya dah Pak.
ini besok bocah mau sekolah, kira-kira bang punya duit nggak? Kalau nggak apa-apa, ntar kita cari solusi aja. Kok Umi baik banget sih? Berarti nggak punya? Tahu gitu Umi nggak ngomong. Jadi dengan cara yang lembut suami bisa berubah. Pikiran hati ini kan bisa tenang jadi Abi ya. Begitu Bu. Jadi dengan cara-cara yang lembut, caranya seperti itu, menasihati atau mengingatkan suami. Bukan keras ketemu keras ya Abi ya. Benar. Jadi nanti yang terjadi benturan, malah seperti itu. Begitu Ibu Ros ya. Sudah bisa dicerna ya Bu ya. Bisa Bu ya. Bisa dipahami Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Ros. Ibu Rosida. Nanti setelah ini kesempatan jamaah yang lain untuk bertanya kepada Abi ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah menuju jannah.